Babe Rojali, nama babenya. Arif nama anaknya. Babe Rojali punya 3 anak, yang 1 perempuan, 2 laki-laki. Yang saat itu duduk di depan Babe Rojali adalah Arif, anak bungsunya. Si Arif kebingungan ngelihat babenya, tiba-tiba ngeluarin air mata. Kenapa sih be? Tiba-tiba muka sedih gitu. Babe bukan bagaimana ya, Babe ngerasa banget Babe itu salah ngedidik anak. Udah bikinin gua teh manis deh. Ya be, ntar Aisyah aja tuh suruh bikinin teh. Saya adalah bini si Arif yang tinggal serumah ambe babe. Kisah ini terjadi 3 tahun yang lalu, ketika emaknya si Arif, bininya Bang Rojali, mulai sakit-sakitan. Anaknya yang di luar negeri cuma ngirim duit, boro-boro nelpon, apalagi pulang buat nengokin emaknya. Babe Rojali bukan orang sembarangan. Babe Rojali orang istimewa yang dari kecil dia udah terbiasa kerja keras. Babe Rojali kecil udah jualan es buat biaya sekolahnya. Babe Rojali remaja ketika SMP jadi loper koran buat nambahin biaya sekolahnya. Babe Rojali remaja ketika dia SMA menjelang dewasa, Babe Rojali jadi loper koran buat biaya sekolahnya. Babe Rojali muda perkasa kerja sambil kuliah. Babe Rojali lulus kuliah, Babe Rojali diterima di sebuah perusahaan besar. Kondisi Babe Rojali dari kecil sampai besar, sampai kuliah, sampai dia kerja, sampai dia berumah tangga, dia ngerasa hasil tangannya bisa dia jadi sukses. Babe Rojali anaknya 3, nomor 1 perempuan, nomor 2 laki-laki, nomor 3 laki-laki. Yang ke-1 sama yang kedua bener-bener Babe Rojali bimbing, karena Babe Rojali pengen anaknya ini kerja di luar negeri. Sampai-sampai anaknya nggak ada waktu buat main, buat silaturahmi ke yang lain, buat duduk sambil-sambil belajar agama di mushola. Yang ada di pikiran Babe Rojali, ini anak kudu sukses, belajar, kuliah di luar negeri, sampai kerja di luar negeri. Anak yang ketiga ini beda sendiri. Si Arif, anak Babe Rojali yang ketiga ini beda sendiri. Si Arif yang rada bader, tapi memang pinter. Si Arif pulang kerja, pulang sekolah, dia kagak pernah pulang langsung ke rumah, tapi ngider ke rumah teman-temannya. Si Arif kecil kalau udah mau maghrib baru sampai rumah. Habis maghrib baru dia muter-muter kayak kawan-kawannya. Kisah ini berawal dari 4 tahun yang lalu ketika
emaknya si Arif mulai sakit-sakitan. Arif nikah 10 tahun yang lalu ketika babe sama nyaknya masih seger, masih luar biasa. Waktu mau nikah babenya lumayan cemoohnya, lu udah punya apa mau menikah, lu sama siapa nikahnya? Arif nikah sama temen SMP-nya yang sebaya. Tapi luar biasa, calon bininya orang yang hidup di rumah secara normal, pinter agami dan pinter masak. 1 tahun Arif berumah tangga masih aja cemooh babenya, karena dia tinggal numpang sama babenya. Arif bukan nggak mampu buat ngontrak, tapi Arif mikir siapa yang ngurus babenya kalau tua. Kisah ini terjadi ketika emaknya udah mulai mundar-mandir masuk rumah sakit. Di tengah kesibukan bininya ngurus anak, bininya sempet nganter emaknya ke klinik karena babenya udah nggak mungkin lagi mondar-mandir dari rumah ke klinik. 6 bulan sakit, Pok Salimi bininya Bang Rojali meninggal dunia. Disinilah Bang Rojali yang dulunya kalau di kantor selalu cerita anak nomor 1 sama nomor 2-nya. Dia banggain luar biasa. Kuliahnya di luar negeri, kerjanya di luar negeri, nikahnya sama orang luar negeri. Tiap hari diceritain sama temen-temennya. Nggak pernah Babe Rojali ceritain anaknya yang nomor 3 yang rada bader. Kisah ini berawal dari 3-4 tahun yang lalu ketika Bang Rojali mulai ngantar sekolah anaknya Arif. Pagi udah kagak sepi lagi karena babenya ngantar sekolah, ngantar ngaji kalau sore, bergaul ame lingkungan musola. Bang Rojali yang dulu pulang kerja ke rumah nggak kenal sama tetangga. Kisah ini berawal dari 3-4 tahun yang lalu ketika Babe Rojali udah mulai bisa senyum sama tetangga. Kisah ini terjadi ketika 7 hari acara tahlilan bininya. Kagak ada yang datang dari teman sekantornya, kagak ada yang datang dari teman-teman anaknya yang pertama, yang kedua. Yang datang cuma anaknya temannya si Arif yang sibuk moncang mancing persiapan, dari mulai gelar tikar, ngundang, sampai cuci piring. Hari ini Bang Rojali bisa sedikit tersenyum setelah 10 tahun ngerasa hatinya kosong. Di usia pensiunnya, Babe Rojali cuma ada di rumah, nggak ada tetangga yang mau bergaul sama Bang Rojali. Babe Rojali yang sekarang beda sama Babe Rojali yang dulu, yang dari kecil emang udah cuma
ngurusin dirinya. Babe Rojali yang sekarang seneng bertetangga, seneng antar anaknya, seneng antar cucunya, seneng ngobrol sama anaknya. Babe Rojali sadar dia udah nyiptain robot dari rahim bininya. Dua anaknya yang pertama dan kedua itu nggak pernah diajarin bertetangga. Dua anak yang pertama yang kedua itu nggak pernah diajarin kenal sama saudara. Dua anaknya yang ke satu dan kedua itu cuma tahu bagaimana caranya kerja di luar negeri dan sukses di sana. Sekarang terasa, baru terasa bahwa dia nyiptain robot. Abang Bob, itulah tadi cerita Babe Rojali yang bukan orang biasa seperti ini. Orang luar biasa yang dari muda udah mulai kerja keras. Tapi adanya masalah dalam otaknya, dalam pikirannya. Dia cuma mikirin bagaimana anaknya pintar, sukses dalam bekerja dan sekolah. Tapi dia nggak mikirin anaknya pintar dalam bermasyarakat. Bang Munir di channel Cakep Balai Bangi. Semoga aja ini cerita ada manfaatnya. Kita ketemu di KT berikutnya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.